Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pendidikan kewarganegaraan ya. Dan di kelompok 6 ini sendiri kita ada 3 orang. Silakan, dia. Ada Maria Anastasia Khaira. Oke, saya Maulana dan saya Jones Sinaga. Oke, kami akan mempresentasikan tugas kami dan yang akan kami sampaikan yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Oke, dan dosen pengampu yaitu Pak Wianto. Oke, yang akan kita bahas ada 7 poin termasuk kesimpulan ya. Mungkin langsung saja pada poin pertama dan kedua akan disampaikan oleh Maria terkait dengan pengertian hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warga negara. Silakan Maria. Satu, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampas entah secara paksa atau tidak. Hak dalam hal berkewarganegaraan berarti bahwa warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, serta perlindungan hukum. Kewajiban adalah segala bentuk kegiatan yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh individu sebagai anggota warga negara, guna mendapatkan hak atau wewenang yang pantas untuk didapat. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena kita telah mendapatkan hak. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara yang dilakukan penuh tanggung jawab guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak warga negara adalah kuasa menerima suatu peraturan dari negara yang berlaku. Dua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27. 2. Berhak mendapat perlindungan hukum pasal 27 ayat 1. 3. Berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. 4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pasal 28D ayat 1. 5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pasal 28D ayat 2. 6. Setiap warga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan pasal 28D ayat 3. 7. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 1. 8. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 2. 9. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
Pasal 28E ayat 3. 10. Bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. Tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta. Dilanjut Maria. Kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Wajib berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 4. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1. 5. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2. 6. Tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Pasal 28. Silakan yang ketiga, Mas John. Baik, terima kasih Bang Maulana. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas kewarganegaraan. Dalam penentuan kewarganegaraan, pada sisi kelahiran dikenal adanya dua asas, yakni Ius Soli dan Sanguinis. Ius yang artinya hukum, Soli berasal dari kata solum yang artinya negara atau tanah, dan Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Namun pada umumnya dikenal ada 4 asas, yaitu yang pertama asas kelahiran atau Ius Soli. Penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Yang kedua asas keturunan atau Ius Sanguinis. Pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Ketiga, asas perkawinan mencakup 2 poin. Yang pertama, asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Yang kedua, asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami istri. Keduanya mempunyai hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya. Lanjut poin yang keempat, sikap dan karakter warga negara. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan melaksanakan semua tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, bersikap kritis. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah, serta argumentasi yang akurat. Kemudian yang ketiga, bersikap terbuka. Sifat ini adalah sikap yang perilaku yang transparan dan terbuka. Yang keempat, rasional. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal pikiran yang sehat. Dan yang terakhir, sikap adil. Sifat ini merupakan sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Yang keenam adalah
hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Mahasiswa merupakan harapan bangsa. Sebagai agent of change, mahasiswa berperan besar membawa perubahan dalam diri bangsa Indonesia. Hak dan kewajiban harus tertanam dalam diri mahasiswa antara lain yang pertama, kebebasan dalam menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan. Yang kedua, memperoleh pelajaran dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Yang ketiga, menyelesaikan studi dengan awal. Yang keempat, menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Yang kelima, menghargai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Oke, dari semua yang kami sampaikan, kesimpulannya adalah hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Kewajiban adalah suatu hal wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau berwenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan karena sudah mendapatkan hak. Warga negara merupakan orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Asyikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas, bahwa warga negara yang merupakan terjemahan yang membentuk negara secara singkat. Kuniatmo S juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lain yang merupakan definisi dari hak-hak umum digariskan dalam Undang-Undang 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam undang-undang adalah hak asasi manusia, rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan kedua. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal terkait satu sama lain sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan, kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 ya. Silakan mungkin saya Maulana dan teman saya Maria serta John Sinaga mengucapkan terima kasih. Ya, saja. Selamat malam. Udah nih.